daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kita boleh mengambil bagian yang terbaik untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku serahkan ya Bapa, ku serahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu.
sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau ya Tuhan, karena Engkau-lah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami membawa ucapan syukur kami, layakkan hidup kami, seluruh jemaat-Mu dan kami semua yang ada di depan. Tuhan, melayakkan kehidupan kami dan Kau berkenan di atas puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, mulai awal pertengahan sampai pada akhirnya. Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami, hadirat-Mu mengurapi setiap kami. Segala kuasa kegelapan yang bukan dari Tuhan kami singkirkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terlebih besar mengalir dari surga bagi setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya katakan amin. Soal saya Tuhan buat Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari bersuka di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita. Kita mau pujikan lagi dengan pujian teramat baik.
perwakilan dari Ibu Hadi Sutrisna dari Ngali untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin ya, silakan. Salam Bapak Ibu, kasih Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya ingin menyaksikan cerita kasih Tuhan yang begitu luar biasa kami alami. Tepatnya tanggal 17 Juli. 16 Juli itu saya dari Ngawi ke Malang. Terus tanggal 17-nya Pak Edinya itu ada pelayanan di Udong. Waktu malam itu malam minggu ya. Malam minggu saya tidak apa-apa. Jam 3 pagi itu juga tidak apa-apa. Setengah 4 itu baru merasakan apa itu irama jantung saya ini tidak karuan. Pokoknya deg-deg itu sampai pagi, sampai saya ke gereja maunya tidak ikut. Tapi sama Pak Edi, nggak apa-apa ikut, pasti bisa, nanti dalam nama Yesus bisa, gitu katanya. Terus waktu itu saya ikut ke gereja Hodok, itu ikut pelayanan sampai selesai. Saya apa itu dalam keadaan ini tadi jantungnya tetap deg-deg itu nggak beraturan. Terus sampai selesai ibadah, di situ firman-Nya itu dikatakan bahwa saya mendengar Pak Edi bawakan renungan firman itu bahwa di surga itu banyak stok. Tuhan itu punya kekayaan yang luar biasa. Tuhan sediakan segalanya buat kita yang mau percaya bersandar kepada Tuhan. Tuhan sediakan segalanya di surga gitu. Terus saya itu ingat bahwa di surga itu kekuatan, kesehatan ada, ekonomi ada, sukacita ada, semuanya Tuhan sediakan buat kita yang mau berharap bersandar kepada Tuhan dengan iman percaya kita. Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Waktu itu saya terus gini, Tuhan berarti di surga sana banyak stok jantung ya. Waktu itu saya nangis, banyak stok jantung. Ini jantung saya tidak enak Tuhan rasanya. Saya tidak tahu, deg-deg itu tidak pernah berhenti. Terus deg-deg kadang berhenti sebentar, terus irama jantungnya itu tidak karuan. Waktu itu terus sampai ibadah selesai, ini sih tetap jantungnya deg-degan, tidak berhenti. Terus sampai pulang saya makan dulu, makan sama sayuran waktu itu. Terus sambil makan terus saya berdoa, Tuhan ini kok kenapa jantung saya kok seperti ini gitu. Terus waktu itu terus saya tidak berhenti sampai jam 11. Terus saya mengikuti, saya sama Pak Edi ada pengajaran yang online itu setiap minggu saya mengikuti itu. Terus di situ dikatakan juga bahwa topiknya itu waktu itu Tuhan penyembuhku, Yesus penyembuhku dan hati Bapa. Waktu itu hati Bapa itu hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, hati yang pokoknya bapak-bapak di sini kalau punya anak itu hatinya kan seperti itu, menyayangi anak-anaknya. Dia pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi kalau anaknya nurut ya, Tuhan pasti berikan. Waktu itu mengikuti pengajaran itu sampai selesai, terus kepala saya ini tambah pusing. Ini jantungnya deg-degan, tidak berhenti-berhenti, kepala saya ditambah pusing, saya tidak tahan. Waktu terus saya, Pak Edinya di dalam, saya di luar, terus saya masuk ke dalam. Waktu itu terus pengajarannya terus berlangsung sampai waktu itu terus sama pengajarnya di sana Pak Immanuel itu pokoknya percaya bahwa Yesus pasti sembuhkan. Soalnya itu topiknya Yesus penyembuhku. Terus nyanyi habis pengajaran itu penyembah terus nyanyi. Terus waktu itu ada lagu Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap itu nyanyi. Saya kan harus ikut gerakannya juga, harus kan online, jadi harus kelihatan. Dan saya juga ikut nyanyi penyembahannya. Waktu penyembahan itu saya tidak bisa tahan air mata, aku harus mengalami sampai ini badan saya lemas, sampai saya duduk di kursi itu lemes gini sudah tidak tahan. Tuhan
sembuhkan saya Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun Tuhan, saya banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya tidak setia kok, saya tidak taat waktu itu. Terus saya gini, Tuhan kalau saya sembuh, saya akan bersaksi. Waktu itu saya begitu saudara, kan disaksikan yang ikut dalam pengajaran itu sekitar 200 orang berapa gitu. Terus disaksikan, terus saya nyanyi gitu. Saya berkata sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau nanti saya sembuh, saya mau bersaksi. Saya tidak tahu saudara, tidak sadar waktu itu. Tahu-tahu ini irama jantung saya langsung normal. Waktu itu saya kan dalam nama Yesus nyanyi penyembahan sampai lemas itu. Tahu-tahu irama jantung saya ini normal. Tidak ada deg-degan, juga tidak pusing. Terus saya gini, loh, Pak, saya sembuh, Pak, saya sembuh. Saya gini, saya langsung muasuk itu saya bilang sama Pak Edi, Pak, saya sembuh, Pak, saya sembuh. Terus gitu saya terus duduk. Saya bilang sama Pak Edi, saya jelaskan, saya mau bersaksi. Soalnya ini Tuhan sembuhkan saya. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah sembuhkan saya mau bersaksi kayak gitu. Terus waktu itu kan harus diutarakan kesaksian harus diutarakan di 200 lebih peserta tadi. Saya tidak berani saudara, saya pakai video aja saya gitu. Saya tidak berani ngomong nanti rasanya itu tidak enak gitu loh. Tapi saya mau bersaksi, bersaksinya saya pakai video. Jadi saya di video Pak Edi, terus bersaksi itu disaksikan itu. Terus Pak Arisnya yang itu ngomong gini Pak, waktu kesaksiannya ditayangkan itu mau diedit, soalnya kok kesaksiannya banyak panjang gitu. Mau diedit katanya nggak bisa, diedit nggak bisa. Terus Pak Arisnya itu gini, minta ampun sama Tuhan. Dia dengar, saksikan kesaksian itu sampai selesai, katanya gitu. Katanya Pak Aris juga menyaksikan seperti itu. Waktu itu saya jadi nangis saudara. Habis video ditayangkan itu saya tidak bisa nahan air mata, itu saya nangis. Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup saya. Waktu itu terus saya bilang sama Pak Edi, Pak, berarti saya harus taat. Setiap hari saya harus berdoa, harus membaca firman, saya harus taat kepada Tuhan, karena Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa yang telah menyembuhkan saya sampai saat ini. Terus waktu pulang ke Ngawi, saya dicekkan ke rumah sakit, di EKG jantung saya sudah normal Bapak Ibu. Jadi saya terima kasih sama Tuhan, saya bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, bimbing saya, tuntun saya. Apabila saya menyimpang, Tuhan tidak apa-apa, Tuhan pukul apa Tuhan, cewek saya mau Tuhan. Pokoknya Tuhan saya minta sama Roh Kudus selalu diingatkan dalam diri saya, agar saya tetap dalam hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, semoga kesaksian boleh menjadi berkat. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Dia baik dan beramat baik bagi setiap kehidupan kita. Ada satu pujian baru yang rindu kita menyanyikan bersama. Kita boleh imani setiap kata-kata pujian ini, karena secara pribadi itu memberkati kehidupan saya, dan saya rindu membagi berkat ini buat saudara semuanya. Yeah.
kehidupan kita. Asal percaya saja, Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahkan mujizatnya disediakan bagi setiap kita. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan.
Tuhan. Inilah yang dari keyakinan kami sampai hari ini. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, ini karena mujizat yang daripada Allah ya Tuhan. Kami hidup karena mujizat daripada Tuhan. Setiap hari, setiap saat, mujizat-Mu Tuhan tetap berlaku buat kami ya Tuhan. Itu sebabnya patutlah jikalau kami senantiasa bersuka cita, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Bahkan di dalam pujian itu kuasa Allah ada, roh Allah ada, mujizat ada terjadi di dalam pujian yang ada. Karena Engkau bertahta di atas pujian umat yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih lewat pujian-pujian jiwa kami sudah disegarkan ya Tuhan. Jiwa kami sudah dikuatkan, roh kami telah dihidupkan terus Tuhan, untuk tetap semangat memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman. Berbicaralah pada saat pagi hari ini lewat lidah dan bibir hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Kami yakin Tuhan sudah menaruh Tuhan firman dalam hati hamba yang disampaikan kepada jemaat pada saat pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Baik, silakan. Shalom Bapak Ibu, tetap semangat. Amin ya. Kami yakin lewat pujian demi pujian supaya diambil dari kebenaran firman Tuhan itu sudah menguatkan kita, meneguhkan kita semuanya untuk kita tetap maju, mengiring bahkan melayani Tuhan. Ya, waktu dan tempat kami berikan pada hamba-Nya Teddy yang sudah hadir untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat kami berikan. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, saya tadi sebenarnya menyiapkan diri untuk membawakan berkat Tuhan, karena saya mengalami betul firman Tuhan itu nyata gitu ya. Tentang Efesus 1 ayat 3, bahwa Tuhan sudah menyediakan segala berkat rohani di surga. Jadi apapun ada di surga, cuma kita bisa ngambil. Tapi Tuhan berkata harus lebih panjang lagi, harus lebih luas lagi. Baik, saya tidak menyampaikan firman ini, cuma ini ada di dalamnya. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi berkat ya. Karena kadang-kadang kalau kita ini mengalami sesuatu sebenarnya pingin dan cerita, saudara ya, supaya Bapak Ibu yang lainnya juga terbangun kekuatan rohaninya ya. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu bersama-sama belajar firman Tuhan tentang kain lenan halus ya. Saya temanya adalah kain lenan halus. Mari kita akan baca bersama-sama dalam Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Kita akan baca saling bergantian ya. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, ayat yang genap. Saya akan pelan-pelan karena ini ada suatu pengajaran yang bagus sekali yang membuat saya sama istri saya betul-betul mengalami terobosan. Saya mengalami sesuatu yang tidak pernah saya alami, yaitu suatu mukjizat Tuhan ya. Saya jadi mengerti betapa besarnya Tuhan itu mencintai kita, saudara ya. Mari kita mulai bersama-sama. Saya akan baca ayat. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Yuk, dua. Saya ulang lagi cuma sedikit ya sematnya, padahal buahnya ini berapa-ratus ya. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22, oh enggak ada. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Kita baca bersama-sama secara keras. Kenapa kok saya memaksakan membaca keras? Karena saya mengalami kalau membaca keras, telinga kita ini mendengar, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita mendengar yang saya ucapkan, dia menerjemahkan untuk kita lakukan. Ya, akhirnya timbul iman. Ya, baca pertama saya akan baca. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka.
menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota itu. Kapan? Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 14. Luar biasa. Jemaat untuk diri kemuliaan buat Allah kita. Membaca firman Tuhan betul luar biasa, ya. Kalau kita membaca untuk telinga kita mendengar Roh Kudus mempersembahkan. Kita akan belajar satu persatu, ya. Matius 22 1 yang pertama. Lalu Yesus berbicara tentang perumpamaan kepada mereka. Perumpamaan, kata-kata atau kalimat yang mengandung makna tapi menyindir, ya saudara. Mereka, siapa Bapak Ibu yang disebut dengan mereka? Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka. Siapa mereka di sini? Umat Israel. Jangan lupa, ya. Konteksnya di sini Yesus lagi berada di Israel, yaitu orang-orang Yahudi berkumpul, dia lagi melihat Yesus. Sebenarnya ayat ini konteks pertama kalinya ditujukan pada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sebagai umat pilihan Allah pada waktu itu. Dia mengadres, menyindir. Jadi ini Yesus sendiri yang ngomong, ya. Mereka yang dimaksud mereka adalah orang-orang Yahudi atau orang Israel yang lagi berkerumun di situ. Yang kedua, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Seorang raja ini adalah gambaran Bapak di surga. Yesus menceritakan Bapak di surga mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, yaitu berbicara tentang gambaran tentang Yesus Kristus. Yang dimaksud perjamuan kawin itu apa, Pak? Saya bisa bantu PP-nya, Mas. Saya akan mengajar sedikit Bapak Ibu biar paham, ya, biar tahu. Nah, saya bikin yang gampang, saudara, ya. Itu ada di kitab Daniel, kitab Wahyu. Bapak Ibu bisa lihat, ya. Mungkin kita pernah belajar dulu, ya, Bapak itu. Bapak Ibu, setelah itu ada perjanjian lama, Yesus disalib, perjanjian baru dan seterusnya. Yang dimaksud dengan perjamuan kawin adalah yang di atas, perjamuan kawin anak domba. Pada waktu Yesus belum datang, maka berlaku hukum perjanjian lama. Maka kalau kita lihat, kita kembali lagi, orang-orang yang meninggal di dalam
sebelum Yesus datang itu ada orang percaya kepada Yesus, tapi juga ada orang yang tidak percaya sama Yesus. Maka dia, kalau kita baca di Alkitab, saya nggak rinci ini ya, cuma ini gambar aja supaya cepat. Dia berada tinggal di Hades. Hades itu Hades yang baik dan Hades yang tidak baik. Orang-orang yang percaya pengharapan kepada Allah, dia tinggal di Hades yang baik. Tapi orang yang tidak percaya, yang melawan Allah, tinggal di Hades yang jahat. Hades itu transit gambaran alam maut, neraka yang bukan yang sesungguhnya. Kemudian setelah Yesus datang, maka orang-orang yang meninggal di dalam percaya sama Yesus, dia berada di atas yang disebut dengan Firdaus. Firdausnya ada di atas, ya. Setelah salib Yesus itu ya, ada Firdaus. Bapak Ibu nanti kalau belajar situ mendetail, ada tahu seperti Abraham cerita di situ ya. Tapi saya ingin tahu Pak, yang perjamuan mesti masuk dengan perjamuan kali itu yang mana Pak? Itu ada rapture, pengangkatan. Dulu kita pernah tahu ya Bapak Kemal Wajar, kalau di ladang ada 2 orang bekerja, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada suami istri yang tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Itu artinya bicara tentang pengangkatan atau disebut dengan rapture, diangkat sama Tuhan. Orang-orang yang di Firdaus, orang-orang seperti Bapak Ibu yang saya, semua yang ada di sini nanti dipakai tubuh kemuliaan, naik, diangkat, ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Semua yang di sini ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Sama lagi, di sini semua ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Amin yang keras. Di sini semuanya ikut dalam pesta kawin perjamuan anak domba. Di bawah jadi apa Pak? Kalau nanti itu ada ayat-ayatnya ya, tapi nggak tak tulis nanti kelamaan. Di bawahnya terjadi apa Pak di bumi itu? Terjadi adalah masa yang disebut dengan masa antikris. 3,5 tahun antikris masih tidak nampak, tapi gereja Tuhan sudah diangkat. Beberapa negara akan mulai bekerjasama mendukung Israel, saudara. Nanti konteksnya semua ada di Israel. Ya, nanti Yesus datang di Bandung. Loh, Yesus datang di Talok. Loh, kok gak ada yang ngamen? Yesus datangnya di mana? Di Tanggul. Dia terangkat, justru juga dia turunnya. Di mana itu? Di gunung apa ya? Bukit? Ayo. Ya, pintar. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya sekarang kita siap masuk di pesta perjamuan kawin anak domba. Kalau enggak, maka di bawah akan mengalami masa aniaya. 3,5 tahun yang pertama tidak begitu bengis, tapi 3,5 tahun kita mencatat begitu dasarnya antikris, membabat habis orang-orang yang percaya untuk menyembah dia. Setelah itu ada Yesus datang turun yang kali kedua. Ada peristiwa namanya Harmagedon. Ya, dan seluruhnya saya nggak terus ke sana, nanti nggak kawan. Saya ngambil yang perjamuan kawin yang dimaksud dengan ayat 2. Hal kerajaan Allah seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk yang maksud perjamuan kawin di sini adalah perjamuan kawin anak domba. Kemudian ketiga, Bapak menyuruh hamba-hambanya untuk ingat ya, memanggil orang-orang yang diundang. Ini yang pertama kali memanggil orang-orang yang diundang. Berarti Tuhan sudah ada undangan khusus buat orang-orang itu. Siapa yang diundang? Siapa yang diundang itu? Bukan kita. Siapa yang diundang itu? Israel. Umat pilihan Allah yang diundang. Mereka diundang yang pertama. Mereka malah nggak datang. Mereka menolak. Loh kok tahu Pak kalau menolak? Coba dibantu, bisa nggak? Yohanes 1 ayat 11. Kalau nggak saya baca sendiri. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nanti baca sendiri ya, Yohanes 1 ayat 11. Yesus datang kepada orang-orang miliknya, yaitu orang-orang pilihan. Konteksnya di sini orang pilihan pada waktu adalah orang-orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Tapi dia menolak. Buktinya Yohanes 1 ayat 11. Kemudian di ayat 4, Bapak itu masih sayang sama umat pilihannya. Dia menyuruh hamba-hambanya lagi, mengundang lagi
Mereka dipanggil karena mereka sudah diundang. Mereka dipanggil karena sudah diundang. Tetapi undangan yang kedua ini istimewa, ada pesannya, ada pesan Bapak di situ. Tetapi mereka yang diundang punya alasan. Ada yang beralasan, ada macam-macam ya. Dari 5 itu ada yang mengurus usahanya dan sebagainya. Mereka punya alasan. Apa Bapak itu langsung marah? Tidak. Yang ketiga dia memanggil lagi. Anehnya malah hamba-hamba yang memanggil umat ini ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Sama Yesus ditangkap, disiksa, dan dibunuh di mana Pak itu? Di istilahnya tetap di Israel. Orang-orang Israel tidak mau terima Yesus, padahal firman ini ditujukan untuk menyindir orang-orang Israel pada waktu lagi berkumpul. Bapak Ibu, maka itu murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan dan membunuh pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kalau Bapak Ibu kita baca di sejarah Israel, kota Yerusalem itu dibongkar, dibangun lagi, dibongkar lagi, dibangun lagi, itu hampir 100 kali. Dan Israel itu baru merdeka tahun 1948, kalau kita merdeka 45, jadi lebih. Padahal dia sudah umat pilihan juga. Merdekanya masih tahun 48. Dan saudara, apa sih pesannya di sini? Bapak Ibu, ada pesan Tuhan yang tersirat di sini. Pertama, jangan menolak undangan Tuhan. Sebab kalau kita menolak undangan Tuhan, maka akan menyusahkan diri kita sendiri. Kok bisa Pak? Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat perintah akan menerima balasan. Setan itu kalau bekerja sekarang ini, saya perhatikan, kita belajar bersama-sama melihat itu kalau tidak bisa menghancurkan keluarga, dia mendukung, mendorong seorang dimotivasi supaya aktif di dalam fokus yang dia lakukan. Kalau pekerjaan, ya pekerjaan. Bapak Ibu sekarang lagi ngetren, lagi viral, apa Bapak Ibu? Di televisi kemarin saya lagi ibadah, kok jemaat gak datang-datang ya. Ternyata, Pak maaf terlambat Pak, lagi asik lihat siaran di televisi. Halo Ibu? Lagi viral apa kemarin? Sambul. Mengapa kok viral? Sampai orang-orang jemaat yang harusnya sudah di gereja, kita ibadah, datang mereka setelah kita akan mulai, dia baru datang. Maaf Pak terlambat, maaf Pak terlambat. Loh, kenapa kok terlambat? Lagi secara langsung Bapak nggak lihat ya? Saya tanya apa? Saya tanya mereka. Dia telah siaran langsung Pak Kapolri menceritakan kejadian yang sekarang lagi ramai. Kenapa sih orang ini? Karena pelakunya, pemainnya semua orang. Lagi pemainnya di situ orang apa? Orang Kristen. Semua terlibat yang besar itu pemainnya orang Kristen. Sehingga ketika saya ibadah lagi, Pak, berarti orang Kristen apakah dia masuk surga ya Pak? Ini seorang, saya punya teman, dia bertanya kepada saya, Pak, lah ini kan anak Tuhan Pak, orang percaya loh ini masuk surga gak ya? Makanya saya ingin berbagi berkat Bapak Ibu sekalian tentang ini. Saya punya inspirasi begini. Ada anak umur 5 tahun Bapak Ibu, dia datang kepada bapaknya. Dia bilang, Pak, beliin mainan dong. Mau main apa? Ya mainan, mau beli mainan, papa antar ke toko dah. Tapi dengan syarat ya, pokoknya harus rajin dan segala. Ya bapaknya, karena bapak ini baik sayang sama anak ini, karena perempuan saudara, diajak ke toko, akhirnya dia mintanya bukan mainan, dia mintanya HP. Dan pilih HP, ini aja Pak, ini yang ini bagus. Dan dibelikan sama bapaknya. Suatu hari besok paginya, biasanya ini anak ini perempuan ini bagus sekali, kalau bapaknya mau berangkat dia datang, Papa salim, Papa berangkat sayang, bapaknya dia berangkat. Tapi setelah ini bangun tidur dia lihat HP-nya, main HP-nya, ada lagi asik dengan main HP-nya. Sampai papanya selesai makan, duh, mana dia? Noni datang, dia panggil, Noni sini. Dia juga lagi asik main. Noni sini, lagi asik. Bentar lah Pak, Papa panggil nggak tahu aja. Dia lagi main lagi kan. Noni sini, Papa mau ngomong. Papa ini lagi marah-marah, ngapain sih? Tunggu. Sebagai bapak yang baik, ngapain bapaknya?
dia datang bangun, diambil HP. Nangis kok ditarik HP-nya, nangis ditarik. Inilah yang disebut dengan jangan menolak undangan Tuhan. Kita ini sudah diberi apa sama Tuhan? Kesehatan, kekuatan, berkat, finansial punya, pekerjaan punya. Tapi dia mengundang kita setiap hari, respon dari dia berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Pernah nggak kita datang setiap hari ngambil dia? Pernah nggak kita datang sama Bapak tiap hari? Kalau pernah, puji Tuhan. Kalau sampai tidak pernah, jangan sampai mengalami kayak anak kecil. Sudah punya kerjaan baik, harus tiap pagi sebelum punya kerjaan dia datang pagi sujud menyembah Tuhan, ibadah jam 8 dimulai setengah 8 sudah full duduk di depan. Tetapi setelah Tuhan berikan berkat, diberkati pekerjaannya, diberkati lumbungnya, diberkati adogannya, diberkati semua pada keluar masuknya. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Datang Tuhan panggil setiap hari Minggu, dia gak ada. Hari Senin tidak ada. Hari Rabu tidak ada. Setiap pagi tidak ada, datang. Dia panggil, mau mana Maimo? Di gereja di absen. Maimo mana ya? Gak ada. Hari Rabu datang. Maimo mana ya? Gak ada. Hari Senin. Maimo mana ya? Gak ada. Tiba-tiba hamba Tuhan komisaris datang. Kan gak ketemu ke gereja. Aduh, lah ini kiriman datang loh, sak kontainer ini. Ngaduh gudang sibuk, saya tahu mana itu. Ini pol. Terusnya enggak apa-apa kalau itu. Pada waktu saya tanya jawab teman anak saya jemaat, kan enggak apa-apa Pak, itu tanda di begitu ya enggak apa-apa. Buktinya saya enggak apa-apa Pak, ya enggak apa-apa diterusin lagi. Karena Tuhan belum mengambil, besar apa mau diambil. Dia bingung pada itu, dia nangis. Apakah kalau saya diambil itu Tuhan langsung saya bertobat nangis sama Tuhan dikembalikan Pak? Coba baca kisah 1, kisah Rasul 1 ayat 7. Tidak Pak, ada masa dan waktunya lagi. Sekarang Tuhan memanggil Bapak Ibu sekalian. Kapan? Setiap hari. Setiap hari. Setiap pagi, setiap Senin, setiap Rabu, setiap Sabtu, setiap Minggu. Dia panggil undang kita. Kenapa sih? Tuhan mau memberikan kelegaan. Saya tidak stres sih Pak. Saya tidak pusing kok. Buktinya kerjaan saya jalan lancar. Yang tahu anak-anak kita itu, kita seorang tua tahu dia stres atau tidak, dia beban berat atau enggak, dia gembira atau susah. Kita ini orang tua tahu. Bapak di surga pun sama. Kita merasa tidak apa-apa saudara, tapi jiwa kita ini tidak sadar bahwa kita ini tertekan tidak sadar. Sekarang lagi viral, lagi ruang orang kaya, orang Kristen menyiksa, membunuh sama-sama Kristen. Saya melihat itu dalam hati rasanya sedih. Kenapa ya dia sudah diberkati Tuhan? Harusnya dia membagikan berkat untuk orang-orang yang lainnya supaya dia diberkati. Tetapi dia malah hancur di dalam hidup, memalukan nama Tuhan. Yesus memberikan contoh Matius 1:3. Pagi-pagi benar. Pagi apa siang? Matius 1:35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kenapa sih kita disuruh pagi-pagi benar? Saya dulu biasanya nanti kalau sudah kerja selesai, saya baru berdoa. Tapi Tuhan bilang tidak, pagi-pagi benar. Karena apa? Karena ini kondisinya kita kerja sehari itu mesti pusing, stres, tertekan bagi macam-macam saudara. Tetapi kalau Tuhan minta, yuk datang. Ya, sama Tuhan yang dikasih Tuhan. Besok Senin ibadah pasti datang semua. Karena di situ Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku semua yang sudah beban, dan aku akan berikan kelegaan. Hari Rabu mesti penuh. Hari Kamis atau hari Sabtu kemudiannya mesti full lagi.
Hari Minggunya masih Jumatnya full. Karena apa? Semua mendengar firman Tuhan. Amin. Yang ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin itu tidak tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak lagi. Bapak Ibu, yang diundang tadi orang-orang pilihan orang Israel, karena dia tidak mau, dia menolak, maka dia tidak layak lagi. Keberhatian saya Pak, Bapak tidak. Bapak mengambil keputusan untuk berbalik kepada bangsa-bangsa. Dia nyuruh hamba-hambanya, ayat 9, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Hambanya disuruh pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Persimpangan jalan itu bicara tentang saudara dan saya, berbicara tentang bangsa-bangsa. Jadi pertama kali Bapak itu sudah koneksinya, yang dipanggil undangannya itu ada orang yang terdekat, orang-orang pilihan pertama kali adalah orang-orang Israel. Tetapi karena dia menolak, 3 kali menolak, maka Bapak berbalik mengundang orang-orang siapa saja yang dijumpai oleh hamba-hambanya di persimpangan jalan. Ada orang baik, ada orang jahat. Saudara di situ dapat ayat 10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan, ini bawahnya, dengan undangan atau tamu? Dengan tamu. Tadi yang pernah ayat yang apa tadi? Yang dipanggil adalah undangan. Tetapi ini yang dipanggil semua menjadi tamu. Belum kok gak jadi undangan Pak? Belum jadi tamu dulu. Ayat 11. Ketika raja masuk untuk ketemu dengan tamu, ya, lihat ini. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang tidak berpakaian pesta. Dia ada Yahudi zaman itu ya, di konteksnya ini. Jadi kalau ada orang punya gawe, punya hajat, itu dia menyediakan pakaian pesta di kamarnya. Jadi kalau ada undangan tiba-tiba tidak berpakaian pesta, dia mempersilakan ganti duit, ganti baju pesta. Nah, di konteks ini, di konteks Yahudi ini, maka semua orang yang punya hajat di situ, semua tamu yang hadir harus berpakaian pesta. Bapak Ibu lihat, raja masuk dan ingin bertemu dengan tamu. Tadi dikumpulkan semua bukan undangan tapi masih tamu. Sekarang rajanya masuk, lihat tamu-tamu. Ayat yang pertama 23 tadi memanggil para undangan. Sudah jadi undangan. Kalau undangan itu orangnya ya sudah dikenal apa belum? Sudah dikenal. Berarti Bapak Ibu dari yang dikenal banyak, ada pilihannya, ya. Yang kalau punya hajat, mesti kayak Budian kemarin ulang tahun saya nggak diundang. Berarti kan nggak dipilih saya. Bapak Ibu tahu diundang semua, saya enggak. Harusnya kan saya dikata diundang, ada pilihannya. Jadi orang yang diundang itu orang yang dipilih. Yang pertama tadi orang yang diundang. Tapi yang berikutnya ini masih orang-orang yang dijumpai persimpangan jalan dikumpulkan semua, itu bentuknya itu masih sebagai tamu. Kan banyak sekarang hamba Tuhan ke desa-desa semua ya. Ayo datang kepada Yesus, dikumpulkan semua di gereja sini, semua kumpul sini. Semuanya masih berfungsinya sekarang masih bentuknya masih tamu. Untuk apa kok masih tamu? Lah ini kan nggak ngerti tapi apa? Ini ditulis kok tamu. Kenapa kok mau tamu? Masih tamu? Ya karena kita belum berpakaian pesta. Syaratnya untuk masuk perjamuan kawinan domba tadi harus pakai pakaian pesta. Sekarang ini kita lagi dipakai pakaian pesta sama Om Sagus. Om Sagus berharap banyak dia diutus ini memakaikan saudara semua pakai baju pesta. Gak mau aku. Besok datang lagi. Om nyampaikan firman, ini loh pakaiannya, ini loh bajunya. Gak mau aku. Mau jadi tamu terus, apa langsung mau jadi undangan? Itu pilihan kita. Tuhan tidak menciptakan kita untuk masuk neraka. Tetapi kalau ada orang berjalan sendiri masuk neraka, itu karena pilihannya.
Dia berikan hak bebas kepada kita. Kita mau ikut jalan Tuhan atau tidak. Yang 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenal baju pesta? Tetapi orang itu diam saja. Kok diam? Diam karena dia tidak tahu. Di sini sudah diberitahu semua. Kalau mau ikut perjamuan kawin anak domba harus pakai baju pesta. Dia mungkin karena dia sudah tahu tapi malas untuk berubah. Ya tidak apa-apa, itu karena pilihan. Ayat 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat retak dan retak gigi. Saudara, kalau tidak pakai pesta, dia tidak bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Apa sih Pak pakai pesta itu? Nah ini harus dibuka saudara. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Dicatat ya. Oh bisa ya. Wahyu bisa Mas. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Sudah semua ya? Sudah besar? Maka kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilo-kilo dan yang putih bersih. Lenan halus lenan halus itu adalah perbuatan yang dari orang-orang kudus. Jadi setiap hari kalau Bapak Gembala memberikan firman itu kita sedang didandani. Perilaku kita sedang didandani. Kita sedang dipakai pakaian supaya semuanya bisa ikut masuk dalam undangan pesta kawin anak domba. Di situ dikaruniakan lenan halus, saudara. Dikaruniakan artinya dibenarkan. Sekarang setiap orang yang percaya Yesus itu mengalami dua proses ya. Proses yang pertama disebut dengan justifikasi. Itu proses secara hukumnya Bapak Ibu saat percaya dan saya percaya Yesus, Bapak Ibu saat itu berlaku hukum justification. Secara hukum Bapak Ibu ditarik menjadi warga negara surga sah secara hukum. Tetapi kebiasaan berbuat dosanya masih belum. Kebiasaan berbuat salahnya masih belum. Masih. Namanya harus melalui proses yang kedua, yaitu proses sanctification, proses pengkudusan, proses perubahan. Pertama kali kita ini lahir dari bapak ibu kita itu punya aturan, punya adat istiadat sendiri, ya. Kalau maghrib anak wedok jangan di depan pintu, gak baik. Kalau makan jangan pakai layah, nanti lah makan kamu udah terus. Masih ya itu. Itu kan aturan-aturan bapak kita, nenek kita itu melekat di pikiran ini. Nah, sekarang kita percaya sama Yesus, maka aturan kita berubah. Harus mau berubah. Setelah hukum kita mengatakan, Tuhan, aku mau pindah dari dunia menjadi warga negara surga. Maka perbuatan dosa, perbuatan dunia kita biasa berbuat di dunia ini harus juga mau berubah menjadi aturannya di surga. Saya berikan contoh analogi supaya gampang. Indonesia merdeka tanggal berapa Bapak Ibu? Bentar lagi diperingati ya, minggu depan. Indonesia merdeka tanggal? Itu secara apa? Secara apa merdeka Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45 secara Desember. Ya, pastikan ya, sejarah. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45 secara de jure. Secara hukum internasional Indonesia merdeka sah menjadi sebuah negara. Tetapi secara de facto di Indonesia masih ada penjajahan apa? Masih ada apa? Masih ada penjajahan Jepang. Oleh karena itu ada agresi militer yang pertama, ada agresi militer yang kedua. Masih ada penjajah Jepang. Penjajah Jepangnya bersama diusir semuanya. Nah, proses pengusiran ini dia disebut dengan sanctification. Secara hukum kita menjadi warga negara kerajaan surga, sah. Tetapi perilaku perbuatan kita juga harus berubah. Sing nggak sesuai dengan aturan surga harus diusir,
harus dibuang setiap hari. Pakaian itu coba saya tambah sedikit. Kolose 3 ayat 5 sampai 10 Mas. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Bisa. Kita bagi dua ya ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang dimatikan yang duniawi, yang harus mati, yaitu perjabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga serakah yang sama dengan penyembahan berhala. Itu yang mati, yang sudah nggak boleh lagi, yang harus dibuang. Berikutnya, semua itu mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Tujuh. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, apa? Tetapi sekarang, nah ini harus dibuang setiap hari. Buanglah semuanya ini, marah. Siapa yang sudah berhenti gak marah? Wah hebat nih berhenti gak marah ya. Haleluya, luar biasa. Dengar ya, di situ ada malaikat di kamu. Awas naik marah. Duh, katanya sudah gak marah. Geram, sopo sudah pegel. Gregeten. Gemes. Dua. Siapa yang kejahatan ya, fitnah. Siapa yang fitnah? Nah ini kalau fitnah kan banyak kata-kata kotor. Jambu ini. Jarang nih. Perkataan kita ini loh. Ini ngapain sih kadang-kadang saya kadang-kadang memberikan kepada kita ini kan dipercaya 43 jemaat, saudara. Saya mesti ngomongin. Seperti tiga minggu lalu saya diminta melayani ibadah lansia itu saya malas, saudara. Biasanya sekali itu diminta melayani ibadah lansia. Saya bilang, aku kok malas ya pada tahun lain. Ojo, kok diseneng Tuhan. Lansia yang mau tidak tahun kata sih, biasanya harus turu, mentuk, pocong kantor. Tidak apa-apa, berangkat tua itu di Yayasan Pandi Wirda, saudara. Ya pacaran kasih di mana? Gembala. Ayo Pak, kemarin sudah nggak bisa sekarang loh. Oh iya. Aduh, saya firman dia apa loh, orang lansia itu 60 ke atas pakai kacamata, pakai tapi gede-gede. Wis dah apa itu kok. Saya kan pada otak pikir apa sepatu loh, sandalan. Aku ada ya sepatuan tak. Pakai baju kayak pakai kaos biasa. Dia baju batik aja. Kayak males. Tapi saya masuk situ, saya lihat ada sekitar 30 lansia. Saya pujian dia, wakil saya, lawan lansia 60, puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan saya jadi diblok, saudara, karena saya bayangkan tadi itu lansia itu mesti meneng, turu. Saat jaga firman Tuhan saya bilang, firman Tuhan itu tinggalnya di mana, Bu? Mulut Pak dan di hati. Wakil saya. Lalu ya coba kalau muda pas saya layani dia nggak tahu dia langsung di mulut Pak dan di hati. Oleh karena itu perkataan mulut kita menciptakan segala sesuatu. Luar biasa, Ibu kok tahu luar biasa ya? Ya karena baca firman. Usia lansia itu firman itu ada di mulut dan di hati. Itu saya pada itu melihat luar biasa ya. Pesan Tuhan yang kedua, sadar diri. Yang tadi jangan menolak undangan Tuhan. Yang kedua sadar. Kenapa kok sadar diri? Loh, keselamatan itu sebenarnya bukan milik kita. Pertama kali yang bangsa diselamatkan adalah Israel. Karena dia menolak keselamatan itu, maka Allah berbalik kepada bangsa-bangsa. Sehingga saudara saya menerima keselamatan itu. Keselamatan itu bukan karena kerja keras kita, bangun urunan, bangun gereja, malah bekerja keras, kerja semuanya. Pokoknya aku bukan. Itu karena pemberian Allah, karena anugerah Allah. Keselamatan yang kita terima ini anugerah. Efesus 2 ayat 8-9. Oleh karena itu harus sadar diri, ojo sombong. Lek wis diberkati, ojo lali ambil tempat asale. Banyak sekarang diberkati. Kita punya teman. Dulu sama-sama satu pelayanan ya, terus diberkati Tuhan. Tiba-tiba sekarang sudah berhasil sukses. Dia tidak datang di pelayanan, juga tidak pernah nongol aja. Dia kalau diajak, ayo kita urunan, dia nggak nongol lagi. Malah dia mulai berselingkuh.
karena keberhasilan pekerjaan itu. Saya bilang kalau Tuhan nanti sudah ambil pekerjaanmu, nangis. Saudara, masa kita nunggu Tuhan ngambil kerjaan kita dulu, terus kita baru setia? Enggak toh harusnya. Kalau kita diberikan Tuhan, balik toh, ingat supaya berkembang di sana, supaya kerja Tuhan berkembang. Apa yang ada di saudara dibantu, motivasikan gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang dibantu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Efesus 2:8. Efesus 2 Mas 8. Sahabat saya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2:9. Jadi sadar keselamatan itu anugerah. Karena keselamatan anugerah kita tidak boleh sombong. Kalau sudah diberkati Tuhan, ya terima kasih Tuhan berkat. Ya berkat ini dibagi. Jangan nunggu kaya dulu. Bapak Ibu, saya mau tanya, ini sama enggak? Saya ingin tahu. Jawabannya dengan lansia Diwati Werda ya. Bapak Ibu nanti kalau meninggal yang dibawa apa? Kekuatan. Nah, sertifikat rumah bawa enggak? Loh, lah kendaraan ya bawa enggak? Loh, lah kita tiap hari cari duit untuk beli kendaraan, untuk beli tanah, kok gak dibawa? Ada putune, sing nikmati anak putune. Nah kita gak bawa apa-apa. Yang dibawa apa sih sebenarnya? Perbuatan kita. Harta yang pernah disimpan di surga itu jadi milik kita. Lah kalau kita gak pernah nyimpan harta di surga, gak diopo-opo kata dia. Yang lainnya berpakaian pesta. Kita datang menghadap raja. Muda. Mau muda? Mau telanjang? Sekarang waktunya untuk mengubah. Mau telanjang apa mau pakai pesta? Mau punya harta di surga apa tidak? Sekarang waktunya, bukan nanti. Kalau kita nunggu kaya, tidak kaya loh. Sekarang waktunya mengubah. Gimana Pak caranya? Loh, uang saudara yang hilang itu, yang dikasihkan persembahan persepuluhan dan bulan khusus itu harta kita di surga. Kita kehilangan, tapi itu kita nabung di surga. Ada yang ada, sudah ada bahas beberapa bulan yang lalu ya. Ini gereja bangun, mitra kerja tetap berjalan, iuran bulannya tetap angel Pak. Lagi angsurannya sampai ini kurang sampai. Nanti kalau sudah tidak bayar, angsurannya malah kurang. Percaya? Kalau saudara bayar rutin tiap hari, maka angsuran saudara dijamin oleh Bapak. Ada berkat lagi yang di surga diturunkan untuk mencukupi angsuran. Karena saya mengalami sama istri saya. Apa saya berkati di gereja-gereja senunggu saya harus kaya dulu? Enggak. Dapatnya ini dibagi bonjo ini sisa ini. Ya ini dikasihin aja, Tuhan kasih. Berangkatnya pulangnya nggak ada apa, ya nggak apa-apa, nanti kan dikasih lagi. Kita belajar Kristus seperti itu kayaknya nyaman deh. Pesan kedua, sadar diri kalau diberkati Tuhan itu tandanya kita dipercaya. Jangan dinikmati sendiri. Kita mulai nabungnya sekarang untuk harta kita di surga. Wis telanjang muda nggak pakaian, wis nggak di omah. Lah nggak pernah nabung kok, nggak pernah bangun di sana, nggak pernah nyimpen di sana. Tapi kalau percaya, kalau umat Tuhan di tempat ini semuanya rumahnya bagus-bagus. Amin. Karena setia semuanya. Dan hari ini pun semua sudah hampir pakaian pestanya hampir lengkap. Karena setiap hari didandani oleh hamba-hamba Tuhan yang di sini. Bapak Ibu, sebenarnya tujuan hidup kita yang masih cari kekayaan, cari modal yang banyak-banyak, enggak sih. Sebenarnya proses kita ini adalah supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan masuk di dalam pesta perjamuan kawin anak. Mau ngikuti masa Antikris? Oh jangan. Kita membaca firman-Nya saja hati saya sampai ngiris. Padahal kita mendapat pengajaran tentang Antikris itu saya sedih. Saya membayangkan anak saya takut sama Tuhan, takut sama Tuhan sekarang. Karena di masa itu sangat-sangat bagaimanapun orang tidak bisa makan kalau dia tidak percaya dengan Antikris. Akan penderitaan yang luar biasa. Jangan
Sekarang saya dipersiapkan untuk ikut bersama-sama Yesus dalam pengangkatan atau repsa, supaya kita ikut pesta kawin anak domba. Pesan yang ketiga, tapi yang pertama jangan tolak undangan Tuhan. Yang kedua kelima sadar diri. Yang tiga tahu diri. Kok tahu diri, Pak? Kalau di surga, kalau mau ikut pesta perjamuan kawin anak domba, tadi syaratnya harus pakai apa? Pakaian pesta. Nah sekarang kita lihat pakaian kita pesta belum? Pakaian pesta adalah perbuatan baik orang, perbuatan baik. Jadi kita harus ada perbuatan baiknya, buah. Oh sudah, kita nggak usah baca lama-lama. Buah roh kan nggak usah. Yang sama saya ini. Kalau ada buah yang nikmati pohonnya atau orang lain? Orang lain. Buah nggak bisa, pohon nggak bisa menikmati buahnya, tapi orang yang lewat, orang yang memandang bisa menikmati buahnya. Yuk introspeksi sama-sama. Kita tinggal di Duren, tinggal di Malang, tinggal pun sudah nggak orang-orang bisa kita menikmati buah kita. Kita mulai kreasi diri untuk belajar memakai perlengkapan buah. Yang terakhir, pesan yang keempat, Tuhan, orang Israel akan menolak. Sekarang waktunya kita yang belum terima Yesus, yuk sekarang terima Yesus. Tidak bisa nanti, sekarang. Kalau sudah dibilang Tuhan, tidak bisa terima. Mau Hades, Pomerdos, tidak bisa terima. Sekarang waktunya. Sekarang pakai waktunya. Sebab itu sekarang yang tidak sungguh-sungguh yang di gereja, sekarang waktunya. Pagi datang undangan Tuhan. Yang kedua, kenapa datang ke undangan kita tahu diri, kita sadar diri. Teman-teman kita, anak-anak kita, yuk kita semuanya datang. Musik silakan. Karena nanti kalau sudah terjadi peristiwa itu, kita tidak bisa merubah tempatnya. Sekarang waktu. Kekayaan yang luar biasa sampai kita membunuh teman kita, memfitnah teman kita, hasilnya pun tidak kita bawa. Tetap tinggal. Kemudian apa? Anak cucunya sini mati lah. Padahal kesel dewe. Kita setiap hari bekerja untuk diri kita, tetapi yang menikmati bukan kita. Sampai loro-loro ini. Sekarang waktunya kita menyiapkan pribadi kita. Pakaian lengan halus adalah perbuatan baik. Tabung di surga sebanyak-banyaknya. Saya ngajak Bapak Ibu semua, tabung di surga sebanyak-banyaknya. Berapapun yang Bapak Ibu punya, jangan anggap itu kenaan pendeta Pak. Jangan, itu bukan hak kita. Gembalanya pendeta urusan sama Tuhan sendiri, juga punya tuntutan sendiri. Kita pokoknya kasih yang Tuhan punya. Tuhan bilang kasih aja. Dia akan berikan tepat kepada kita. Karena Tuhan itu baik. Firman Tuhan berkata Efesus 1 ayat 3 bahwa terpujilah Allah dalam Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia telah dikarunikan segala berkat rohani di surga. Bentuknya rohani, tapi di surga. Rohani dan surga nggak kelihatan. Cara ngambilnya juga yang tidak kelihatan, apa namanya? Surga, berkatnya di surga, bentuknya rohani. Surga dan rohani tidak kelihatan. Firman Tuhan memberikan cara untuk mengambilnya dengan apa? Dengan apa? Yang tidak kelihatan di firman Tuhan namanya apa? Iman. Iman itu dasar tidak kelihatan. Bapak Ibu bikin apa toh? Dasarnya harus iman. Saya bangun rumah, pikiran pertama kali kalau bangun rumah apa yang dibutuhkan? Kalau kita sudah punya tanah, punya bangunan lengkap, pertama kali kerjakan apa? Bikin pondasi dulu. Pondasi kelihatan nggak kelihatan? Pondasi tidak kelihatan. Bangun pondasinya dulu. Nanti yang kelihatan akan tumbuh. Iman kita pada Yesus bangun dulu. Maka harta di surga itu akan turun ikuti. Kalau kita sudah yakin percaya sama Yesus, ya dengan segala berkatnya. Ada perkataan dunia ngomong, jangan didengar lagi. Kita tetap percaya sama Dia. Dia yang Allah yang luar biasa. Istri saya, saudara, pada waktu tamu sebelah itu saya melihat dia sudah mulai begini, tapi dalam hati saya kayak ada yang narik kok, saya nggak boleh nulungi. Saudara. Saya mau pikir, saya mau berangkat sama Feli nggak usah ya, tidak usah ikut ibadah ke Tanggung ya, apa sudah di rumah. Nanti mama kalau nggak ada apa-apa, baru gini. Tapi mulut ini langsung
kayak ada nampar saya pas saya mandi. Saya bilang, udah jadi balik ke gereja, ke tangguh. Bangun sekarang mandi. Tapi pusing kepala masih tidak apa-apa, karena nama Yesus bisa. Tak suruh mandi dia mandi. Pusing. Jantungnya itu ada detak buang, tetapi terus berhenti. Tak lama, tapi terus berhenti. Dalam hati saya itu gelisah mau ditugas melayani lagi, tapi kondisi ini kan pikirnya, jatuh saudara. Saya mikir gimana? Tapi pada waktu saya mau membawa ide, Tuhan bilang tidak, berangkat. Jatuh berangkat pada waktu saya khotbah di sana, saya pikiran beliau situ dia bilang, Tuhan bilang, segala sesuatu sudah disediakan besok. Saya merasa sampai pulang, Tuhan kok belum apa-apa. Pada itu sudah Bapak Ibu saya mengikuti kuliah tambahan ya supaya saya punya dasar teologi ya. Saya sendiri, saya ajak istilah saya dia ada temannya karena kuliah online karena saya di luar kota. Soalnya saya itu ada 216 siswa bertemu bersama pada tanggal 16-17 itu setelah bersama tapi online. Sehingga dia mengalami itu, saya merasa aduh bagaimana saya bisa dia itu. Tapi saya percaya Tuhan tolong. Tapi saya mau nolong dia karena sudah posisi jam 2:30 dia sudah bergeletak. Sudah panas Pak. Tapi ini mau bergerak kok tidak ada yang gandol. Jadi saya ngincang Pak sudah di ruang tengah dia di belakang di dapur itu. Tapi saya lihat tiba-tiba dia loncat-loncat nari-nari terus aku cuma Pak sembuh Pak taruh orang loh kok dia kok normal. Saya sampai pulang langsung tak bawa gitu dokter jantungnya 2 sakit selak naik 2 dokter jantung memeriksa dia. Waduh saya betul ini luar biasa karena rekam jantungnya normal sampai sekarang ini saya. Ini kan mujizat yang Tuhan berikan kepada kita ya. Saya minta karena Ibu Edi mau muji Tuhan, saya tutup dengan pujian. Mari Bu. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbang sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan sepanjang hidupku
kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami menerima peneguhan daripada-Mu. Kami adalah umat-umat pilihan. Kami siap masuk dalam undangan pesta kawin anakku. Bapa, Engkau yang mendandani kami. Engkau yang memakai pakaian kami agar kami berpakaian pesta bersama-sama. Terima kasih buat firman-Mu. Kau meteraikan di setiap hati anak-anak, setiap hati kami, agar kamu setiap hari lebih sempurna lagi. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kau memberkati kami, Kau memati kami. Dan firman-Mu berkarya bagi kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan bekerja bagi setiap orang yang percaya. Dan Kau akan nyatakan mujizat. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami serahkan firman-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Mari ya semuanya percaya dalam nama Yesus, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan lewat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk pelayan-pelayan maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Sampai saat ini terbukti bagi kami pribadi lepas pribadi, dan pagi hari ini kami rindu mempersembahkan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami lewat persembahan ini ya Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah buat, apabila kami boleh memberi yang terbaik dari kerelaan hati kami, supaya itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau mengerjakannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu mengalir bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita memujikan derek istilah. Yesus
perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di GBD Anugerah Tuhan. Berikut jadwal pengumuman ibadah gereja dalam sepekan. Ibadah rumah tangga Senin tanggal 15 Agustus 2022. WL akan dibawakan oleh Ibu Sumarni, firman Allah akan dibawakan oleh Ibu Dian, pukul 4 sore, bertempat di rumah keluarga Ibu Lili, Talok. Ibadah tengah minggu, Rabu tanggal 17 Agustus 2022. WL akan dibawakan oleh Ibu Yona, firman Allah akan dibawakan oleh Bapak Haryanto, pukul 4 sore, bertempat di GPDI Anugerah Tangguh. Ibadah kaum pria, Jumat tanggal 19 Agustus 2022. WL akan dibawakan oleh Bapak Andreas, firman Allah akan dibawakan oleh Bapak Haryanto, pukul 5 sore, dan bertempat di GPD Anugerah Tangguh. Ibadah kaum muda-mudi dan keluarga muda Sabtu tanggal 20 Agustus 2022. WL akan dibawakan oleh Saudari Angel, firman Allah akan dibawakan oleh Bapak Jeffrey, pukul 5 sore, bertempat di GPD Anugerah Tangguh. Ibadah Raya Umum Minggu tanggal 21 Agustus 2022, pukul 8 pagi. WL akan dibawakan oleh Saudari Karen, Singer akan dibawakan oleh Saudara Dana dan Saudari Frida. Untuk tamborin akan dibawakan oleh Saudari Kaila dan Saudari Rahel. Firman Allah akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Kolektan, mohon kesediaannya Ibu Misnan, Ibu Marta, Ibu Arianto, dan Ibu Ngadiono. Demikian jadwal pengumuman ibadah gereja dalam sepekan. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, itulah roh gereja yang perlu diperhatikan dan dihadiri dalam sebuah kegiatan. Ya, ingat undangan Tuhan. Ya, ingat, saudara Firmanto sudah begitu gamblang, tidak usah kami tambah, saudara ya. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan merespon firman Tuhan ya. Tadi kita ingat Amsal 13 tadi katakan orang yang meremehkan firman akan mendapat akibat yang tidak menyenangkan. Sebabnya jangan meremehkan, berarti kita merespon. Ya, kita menanggapi, menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang ada. Puji nama Tuhan, saudara, pengumuman gereja saya tambahkan saudara, yaitu untuk Kecamatan Turen ini saudara sudah terbentuk, yaitu Badan Kerjasama Antar Gereja yang kemarin sudah dibentuk lagi, dan Bapak Suryadi sebagai ketuanya minta supaya saya memberitahukan pada seluruh jemaat Tuhan yang ada supaya mengetahui semuanya saudara ya. Jadi Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Kecamatan Turen, ketuanya Bapak Sumeyati STH, Wakil Ketua Bapak Puji Asmono saudara ya, dan sekretarisnya Bapak Denny Antuk, dan bendaharinya Bapak Gatot Sugiono, dan bendahara 2 Triwismaningsih ya, tadi Pak Tri. Saudara, lalu ada seksi-seksi, komisi-komisi, anak-anak Ibu Hervi Mikol, Pendeta Roslin Terjeni, dan seni pemuda Saudara Luki dan Dian. Terus seksi wanita Dwi Esther Sumayadi dan Esther Sabius, Buddha Simon, Sri Rahayu Ningstias. Ya, seksi pria Pendeta Yohanes Trimanto dan Eli Andrianto. Ya, sosial Saudara Rudi Wiryanto dan Bapak Ririt Gunarto dan Bapak Pireno. Humas Bapak Sugito, Bapak Frederick dan Mariono ya. Pak Ririt kemarin tidak terima undangan karena Pak Denny tidak tahu rumahnya. Jadi besok
diharap datang dan akan dilantik dari FKUP, dari PKSG Malang. Ya. Bapak Ibu, sekaligus besok sore ada undangan saudara peringatan HUT ke 77 tahun negara Indonesia yang akan diadakan di GKJW Turen. Ya, undangannya untuk seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir, saudara, pukul 5 sore, saudara ya. Nah, karena di Ibu Lilik, saudara, jam 4 sore, dan kita bersama undangan HUT itu yang ada, maka di Ibu Lilik kami ajukan ya setengah jam, jadi setengah 4 kita mulai ya untuk ibadah keluarga besok ya saudara. Diharapkan semuanya bisa datang dari setengah 4, jam 3 kita sudah berangkat, setengah 4 kita mulai ya, nanti jam 5 dan undangan ke GKJW dengan bernuansa pakaian kalau bisa batik merah atau pokoknya atas merah-merah ya saudara ya. Jadi kalau ada batik merah silakan, kalau baju merah silakan, kalau ada kaos merah saudara. Jadi, karena ibadah dan kaosan saudara ya. Kita akan menyembah Tuhan ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, saudara, untuk hari Minggu depan, saudara, kita semuanya akan memperingati 17 Agustus yang ada ini. Sebagaimana kita sepakati bersama kemarin diumumkan oleh Ketua Majelis bahwa kita akan membawa masaan, ya masaan sendiri-sendiri, ya secukupnya dan dikumpulkan pastori, tidak ditentukan bentuk masaannya apa, bebas, yang penting enak gitu aja, saudara ya. Puji nama Tuhan saudara ya. Nah demikian juga untuk minggu depan kita akan pakai pakaian adat, ya. Pakaian adat sesuai saudara mau pakai adat apa terserah ya, akhirnya Pak Madura nih. Oh Jawa Timur, Jawa Timur sama Madura ya. Oh ada dua. Jadi Jawa Timur sama Madura, Jawa sama Madura, ya, saudara ya. Tadi hari Minggu silakan saudara untuk pakaian adat yang ada itu. Ada yang lain Pak Yuk? Yang saya cukup itu ya. Dan yang terakhir mohon bantuan doa untuk cucu saya Hendrik yang besok akan kunjung ke Banyuwangi dan cukup lama jasa ibadah karena dia akan membantu membangun rumah di Banyuwangi di sana, supaya Tuhan tolong dalam keberangkatannya selama di Banyuwangi sampai nanti kembali, Tuhan tetap melindungi dan berikan kekuatan kesehatan ya. Puji nama Tuhan, saya itu aja tambahannya. Ya. Besok ada jemputan, suruh siap jam 2:30. Iya. Besok ada jemputan ya. Ya. Kalau 2:30 ada kawan. 2:30 lah. Katanya. Iya. Kira-kira besok kan ada di pada motor sahabat yang perlu dijemput berapa orang? Besok. Biasanya kan kalau dijemput pada hari-hari pasar. Yang ngacung. Yang supaya ngatur saja yang dijemput. Bunga Tiono, siapa lagi? Bu Alio, siapa lagi? Ya Ibu ada, ya 3, 4, ya. Ya sudah dijemput aja besok ya saudara ya. Siap jam berapa Pak? Ya, jam 3. Setengah 3. Oh 2:30 siapnya. Siap-siap 2:30. Saudara ke jam 3 sudah berangkat ya. Ya puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Hadi Sutresno DID yang sudah berbagi berkat pada saat ini lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Adalah satu kebanggaan buat kami sebagai hamba Tuhan, anak wanita dipakai Tuhan ya. Satu kebanggaan dimanapun dia berada melayani Tuhan. Saya dengar hamba-hamba Tuhan atau jemaat-jemaat atau generasi muda yang sudah keluar dari sini di luar sana dipakai Tuhan, itu satu kebanggaan buat saya ya. Jadi apa yang kami tanam, fondasi yang kami tancapkan itu udah mancep dan mereka bisa bertumbuh terus, bukan hanya bertumbuh dalam iman tapi juga terlibat di dalam pelayanan. Satu kebanggaan tersendiri buat kami hamba Tuhan yang ada ya. Tuhan memberkati. Kita akan berdiri sama-sama, kita akan akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus,
Dengan hati yang penuh pengucapan syukur, kami hamba-Mu datang kepadamu. Kami datang Tuhan mengucap syukur atas berkat rohani yang pada saat siang hari ini sudah Tuhan limpahkan dan sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Begitu luar biasa lewat kebenaran firman yang Kau singkapkan kepada kami, supaya Tuhan selama kami menumpang dalam dunia ini tidak hanya mengejar dan menumpuk kekayaan duniawi yang sebentar akan kami tinggalkan semuanya di saat kami Tuhan terima panggilan-Mu. Tetapi biarlah kami menumpuk kekayaan di surga lewat perbuatan kami, sikap kami, pelayanan kami yang baik ya Tuhan. Baik kepada Allah Tuhan maupun kepada manusia yang ada ya Tuhan. Karena apapun yang kami lakukan, apapun yang kami korbankan, Tuhan mencatat. Tuhan, dan Tuhan tidak pernah melupakan semua itu. Apa yang kami tanam, apa yang kami tabur, itu pasti kami tuai ya Tuhan Yesus. Kalau tidak kami dalam kerajaan surga ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Biarlah firman yang telah dijabarkan oleh hamba-Mu ini tidak lalu begitu saja Allah Roh Kudus memeteraikan di dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan menghargai, merespon firman Allah ini, melakukannya ya Tuhan. Karena bagi orang yang melakukan firman Tuhan, ada hadiah yang terbesar yang tersedia dalam kerajaan-Mu, yaitu mahkota kemuliaan yang ada ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Kami berdoa buat cucu kami Hendrik yang besok akan pulang ke Banyuwangi dengan istri dalam rangka pembangunan rumah di sana ya Tuhan. Kiranya Allah melindungi sepanjang dia di perjalanan, selamat dia di Banyuwangi sampai saat nanti dia pembangunan yang ada sampai pulangnya dan kembali. Allah melindungi dan memberkati ya Tuhan, sehingga cucu kami bisa menikmati kenyataan pemeliharaan dan ikut campur tangan-Mu, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Demikian juga kami satukan hati berdoa kepada kami Jerry di Suwaru yang sampai hari ini masih dalam keadaan lemah tubuhnya. Kiranya Allah ulurkan tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, Kau tidak kehilangan stok dalam kerajaan-Mu. Mungkin dalam tubuh Tuhan pada kami Jerry ini ada saraf-saraf yang sudah rusak. Tuhan, Engkau sanggup mengganti dengan yang baru dalam nama Yesus. Pulihkan kesehatannya ya Tuhan, supaya dia bisa kembali bersama kami, supaya anak-anaknya datang kepada-Mu Tuhan untuk mempermuliakan nama yang daripada-Mu. Demikian juga istrinya di Taiwan, Kau berkati dengan kekuatan kesehatan yang Bapa. Ini yang menjadi doa kami. Dan kami melihat ada beberapa anak-anak-Mu yang tidak kelihatan, yang kami tahu hamba-Mu tidak mengetahui kemana dia pergi. Kalau dia dalam keadaan sakit, Allah ulurkan tangan kuasa-Mu, menjamah mereka dalam nama Yesus, pulihkan kesehatannya. Kalau mereka dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan kembali. Kalau mereka sengaja meninggalkan jam-jam ibadah, ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Dan sampai dia mencuri waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam dia akan mendapat kerugian tersendiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau sendiri senantiasa tolong, sehingga seluruh jemaat Tuhan setiap jam-jam ibadah tidak satu pun yang beralasan tidak hadir, tapi semua yang bisa hadir memenuhi undangan yang daripada Allah, supaya kami Tuhan tidak ditolak ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami, dan memberkati Edi, terus pakai dia dalam setiap pelayanan dimanapun dia melayani, terus pakai ya Tuhan. Biarlah lewat pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami, kita pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, dan sebentar kami akan pulang. Sertai kami dalam perjalanan kami yang jauh maupun yang dekat, tibakan di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, dan di sana pun kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat kedua belah tangan kita. Pada akhirnya Bapak Ibu yang kami kasihi, sesudahnya kita diberkati dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa lewat pujian, kesaksian, dan pemberitaan firman-Mu, pulanglah saudara semua dengan bawa berkat yang daripada Allah itu. Cinta kasih dalam Yesus Kristus serta persekutuannya yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus tetap beserta dalam hidup saudara dari siang hari ini sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dengan hati yang penuh pengucapan syukur yang sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Bapa